pakaian perilaku kita. Pakaian apa? Perilaku. Karena kalau kau dakwah perilaku nggak sesuai, nah, nanti orang bukan malah ngikut, malah apa? Malah ngatain nanti. Ngomong doang. Nah, suruh sopan sama orang lu aja songong. Bisa gitu ya. Nah ini kalau kita mau memaknai secara batin ya harus melihat lafaz itu dari tinjauan ahli-ahli bahasa. Jangan sampai menyimpang. Ya, misalnya baju yang diartikan pakaian keseharian dalam arti perilaku, diartikan jauh lagi misalnya lebih jauh dari perilaku misalnya. Ya, misalnya baju itu adalah sesuatu yang diinjak-injak, kena salah. Yang diinjak-injak itu apa? Sepatu, ya bukan baju gitu ya. Itu contoh. Walaupun kadang-kadang nyuci orang bajunya diapain? Injak-injak. Itu sampai 9 pendapat. Ya, wudu itu batal kata Allah, aula mastumul bisa. Di antaranya kalau kamu menyentuh perempuan. Nah kalau kata Imam Daud Az-Zuhairi namanya nyentuh ya nyentuh biasa. Yang namanya perempuan mau orang tua kayak mau anak kecil kayak mau mahram kayak bukan mahram, punya perempuan gitu. Nah kalau Imam Hanafi menyentuh itu bukannya menyentuh artinya fisik, itu bahasa majas, maksudnya bersetubuh. Ya kalau kamu pegang kayak kamu cium kayak batal, kecuali kamu hubungan badan. Ya. Kalau Imam Syafi'i enggak, ya menyentuh. Ya kalau nggak ada penghalang, tapi nggak semua perempuan, ada mahram, ya kan, ada anak kecil itu kan. Itu padahal dari kata-kata menyentuh. Itu sampai 9 pendapat. Kata Hambali ya menyentuh. Tapi kalau ada langsung bukan langsung. Ya. Nah, ini untuk bisa memahami seperti ini ya nggak boleh asal mengartikan. Seperti sekarang kan banyak kalau di YouTube orang-orang yang dia nggak belajar tafsir tapi menafsirkan Quran. Nanti aja Quran itu dijadikan apa? Dijadikan sebagai propaganda ya untuk membenarkan pandangan-pandangannya. Ya. Jadi ini mestinya ayat dulu baru pandangan jangan pandangan dulu oh ini ayatnya jangan. Nanti punya kepentingan ya. Wahia mimma la ya'rabiyati yang dan yaitulah yang maksudnya nggak boleh kita berhenti kecuali menurut ahli mimma dari apa-apa la yukhadhu yang tidak diambil illa bisimai kecuali dengan cara mendengar min ahli al-arabiyati daripada orang yang ahli bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i dulu waktu kecil dia disusuin di daerah yang bahasanya bagus. Ya. Saya punya teman Mutawif itu orang Madura ya. Anaknya dibawa ke sono. Ya tapi nggak lama dibawanya dibalikin lagi dia. Wah ngeri di sini ngomongnya. Ya kayak anak sekarang coba anak kecil ngomongnya. Anjir lah, babi lah. Anak kecil. Tapi kalau kita tinggal tuh anak di kampung di Cianjur apa ngomongnya halus nggak dia? Halus. Ya, itu berpengaruh. Ya, berpengaruh. Ya, lingkungan. Wa ahli tafsir dan harus mendengarnya dari ahli tafsir. Makanya kita belajar Quran di sini pakai kita tafsir. Ya, ngikutin aja apa yang sama ulama. Bahkan ada juga guru-guru kalau yang ngaji tafsir dia nggak pakai jelasin. Aku salah. Aku salah udah baca. Ya. Ya bahkan Pak Erlen mungkin pernah ngerasain kan bagaimana ngaji Mu'alim Syafi'i Hamdani, dia mana ada jelas-jelasin banyak-banyak. Agak dia baca aja. Ya, kecuali ada kalimat-kalimat yang memang harus dijelasin. Ya. Kabayani makna lafzati wa i'rabiha. Contohnya seperti penjelasan makna lafaz dan i'rabnya. Ya, i'rab itu tentang status kata dalam kalimat ya. Ini jadi apa? Dia apa jadi fa'il, apa jadi maf'ul, objek, predikat ya. Apa kata sifat, apa kata sambung, ya, apa kata majemuk ya. Nah, itu ya jadi gitulah kita kalau nggak ngerti bahasa Arab jangan ngomong Quran. Ya. Sama kalau kita nggak ngerti ilmu kesehatan, ya kita bukan dokter bedah, jangan coba-coba bedah orang. Kita bukan ahli mekanik, jangan coba-coba bongkar motor orang. Kan?
Ya kan ketika kan main bongkar aja masang kayak nggak becus dia. Kira masang apa? Jadi semua harus pakai apa? Ahlinya. Tuh, kenapa sekarang banyak pandangan-pandangan nyeleneh ya? Misalnya orang-orang Salafi, dia bukan ahli fikih. Dia mungkin ahlinya hadis gitu, tapi ngomonginnya apa? Fikih yang ngaco. Ya. Itu contohnya. Jadi Imam Syafi'i dia lebih hati-hati ya. Oh iya. Dan dia memang terkenal ya, mazhabnya itu lebih akhwat namanya. Lebih ihtiyat. Lebih apa? Ihtiyat ya. Kemudian wa ma fiha minal hadz wa ikhtisari, termasuk dari tinjauan mana kalimat-kalimat yang dibuang, mana kalimat-kalimat yang diringkas. Itu kalau kita udah pernah belajar. Kayak saya kan memang jurusannya syariah ya. Ya syariah itu ada namanya nanti mata kuliah tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam. Jadi bagaimana la tuharrik, jangan kau gerakan lisanaka, lidahmu wahai Muhammad, litajala supaya kau bisa tergesa-gesa dalam tadi, tidak supaya cepat, jangan ya. Yang dicari itu bukan apanya, bukan cepatnya, bukan banyaknya, tapi apanya, benar ya. Kalau kita lagi baca sendiri ya, kemudian udah lancar ya, jangan baca lambat kalau pengen apa, kalau pengen hatamnya banyak. Tapi kalau lagi di pengajian begini ya, bacanya taratil aja ya. Bahkan kalau bisa tahqiq juga boleh ya. Kalau bisa apa? Tahqiq itu lebih lambat daripada tartil ya. Supaya apa? Supaya kita terjaga dari kesalahan dalam membaca. Itu mungkin ya. Nah, terus tadi ada beberapa bad lazim mutaqqal kalimi, yaitu harus panjangnya 6 ya. Qul atuhajjuni. Nah, itu namanya ada dua tempat. Yang pertama pada hak, yang kedua pada jim, yang ketiga bahkan pada nun. Itu ada taslim dia. Ya, ya, itu seperti itu. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan mungkin lanjutnya terkait dengan perbedaan huruf lemah dan huruf ya. wat itu sebenarnya dari apa, lebih donasi dengan bibir apa tenggorokan atau lisan? Betul ya. Dia dari makhraj ya. Kalau makhraj harus bibir kan entengnya au, am ya. Kemudian kalau di lidah bagian depan enteng, ad ya, tak tuh ya, az itu enteng. Tapi kalau udah belakang lidah agak berat itu. Oh, itu maksudnya Pangkal lidah. Di mana lidah kita harus naikin. Kan nggak gampang itu, susah. As ya, al ya, al. Kalau sod lidah kita di mana adanya, Ustaz? Kalau sod. Lidah tetap yang digerakkan yang di belakang. Makanya kadang-kadang ke bawah badan. Ad'afan mudha'afa, bukannya ad'afan. Nah, itu enteng. Itu kita taruh di depan itu atau di bagian tengah. Lalu bagian belakang. Ya, termasuk Allah itu berat. Allahus Samad. Karena dia ada atau ada disebutnya tamlil ya. Tamlil itu salah satu sifatnya adalah itbaq. Itbaq itu tengah belakang lidah kita dorong gitu. Dorong naik ke langit-langit. Susah itu. Iya, Allah. Ya. As, bukannya out. Kalau out jadi enteng. Karena fokusnya di bibir dia. Jadi yang berat itu kaitannya dengan makhraj ya. Makhraj terutama pada pangkal lidah. Ya. Makanya ada sifat yang namanya ada isti'la. Ya. Ada itbaq ya. Isti'la itu tengahnya naik. Kalau itbaq pangkalnya belakang lidah. Lawanannya apa? Istifal. Istifal itu enggak ditaikin. Ya. Apalagi huruf-huruf yang sifatnya hembusan, enteng, ya. Yang berat itu adalah kalau huruf-huruf kayak
namanya jim ya, itu berat. Aj, makanya ketika disebut dia memantul. Ab, ya. Itu kalau kayak mim, nggak ada syiddah, nggak ada jahar. Jadi dari sebutan sifatnya berat kan, syiddah. Wah. Kayak tadi saya tuh guru, saya perasaan dengan mantul tapi nggak kedengeran pantulan tadi ya, yang jim itu ya, Kedengeran. yang kedengeran tapi nggak jelas kali ya. Itu bukan jim, yang disebut Zal. zai. Oh zai. Ya, karena kan setelahnya zai juga. Iya gitu. iya iya. Jadi keduluan nyebut apa? Zai. Zai. Karena ada double situ ya. Iya. Ya ajza ya. Mestinya kan jangan azza, Iya. tapi Aja. aj. Dipantulin. Aj. Ya. Din. Nggak tadi sampai sama. Ah iya iya.